Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 1 dari kelas 10 RPL 101B07 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu membuat aplikasi pengadaan barang dengan berbasis bahasa Python dengan metode OOP dan konsep dictionary Python. Perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya Muhammad Rizky Barabani, lalu Fitrotul Fikri, dan yang terakhir adalah Sabili Nur Arbang. Tujuan pembuatan program ini adalah untuk mengganti nilai ujian akhir semester pada pelajaran dasar pemrograman. Selanjutnya akan dijelaskan flowchart ataupun alur aplikasi oleh saudara Fitrotul Fikri. Saudara Kibar atas waktunya. Jadi dalam pembuatan aplikasi kami kali ini, kami merujuk dari dasar-dasar syarat-syarat atau pembuatan aplikasi. Jadi di sini kami pembuatan aplikasinya itu yang benar-benar simple dan mudah dipahami, karena tujuan penggunaan aplikasi ini bukan hanya untuk orang-orang yang memang sudah menggunakan komputer, tapi beberapa sebagian untuk pemula juga. Tapi di sini juga kami tidak melupakan prinsip-prinsip dasar dan pembuatan aplikasi, yakni selalu ada memulai suatu masalah, lalu kami carikan algoritmanya atau penyelesaian, dan menemukan algoritma baru selesai gitu. Jadi kayak ada alurnya gitu, nggak cuma langsung bisa gitu. Jadi di sini dari algoritmanya kita coba lihat. Pertama kita mulai di situ tuh ada menu. Nanti kita dihadapkan di suatu menu. Nanti mungkin pas praktek lebih gampang. Cuman ini saya jelasin singkat aja. Jadi menunya ini ada 4. Menu satu itu kebagi 2 juga. Lalu menu 2 sebagai kirim barang, yang ketiga sebagai rekap, yang keempat mungkin ini sebagai notifikasi error. Mungkin kalau misalnya salah masukkan misalnya yang diminta masukkan 3 atau masukkan 2 atau masukkan 1, nanti muncul notifikasi error gitu. Jadi yang pertama dulu yang di atas, yang pertama. Nah, di sini menu 1 itu adalah barang masuk. Nah, barang masuk itu kita bagi 2 macam, ada barang masuk lama dan barang masuk baru. Nanti kenapa kami bikin seperti ini? Nanti akan dijelaskan di di selanjutnya gitu. Dan menu barang masuk 1 kita cukup masukkan kode barang, jenis barang, merek barang, dan quantity. Kenapa pakai kode barang? Kenapa pakai jenis? Kenapa pakai merek? Program ini kita buat bikin seperti global. Nah, dari global tersebut kita bisa mencek dari segi apa aja, misalnya dari pengadaan obat, dari segi kesehatan katakanlah. Kalau enggak dari segi peternakan, orang suka beternak gitu. Di sini kita bisa ambil acuan misalnya kode barang. Kode barang enggak harus ayam kodenya apa, enggak harus kayak gitu. Jadi kita bisa bikin kode barang itu sebagai tanggal masuk, katakanlah 04/01/2021. Berarti kan masuknya ayam ini menetas di di tanggal 4 bulan Januari 2021. Jenisnya misalnya ayam putih. Nah, mereknya mungkin nanti bisa diganti sesuai custom permintaan pelanggan ya. Pelanggan kami nanti yang minta dibuatkan programnya. Kuantitinya berapa? Misalnya 10.000 ekor. Kenapa kami bikin simple? Kenapa kami pakai Python? Python itu tidak berujung, tidak menghabiskan memori karena kami buat simple. Jadi bagian dari syarat pembuatan aplikasi juga kan harus meminimalisir penggunaan memori agar device tidak ngehang gitu kan. Jadi makanya kami meminimalisir mungkin if else atau katakanlah percabangan agar tidak memaksa penggunaan memori yang sangat banyak atau sangat besar gitu. Nah, yang kedua itu input masuk barang yang sudah ada. Misalnya ayam putih tadi sudah masuk gitu. Tinggal ditambah stoknya, ya tinggal masukin kode barangnya aja. Mungkin bisa diganti jadi tanggal sama kuantitinya. Nanti langsung masuk ke report kami gitu. Oke. Nah, sekarang menu yang kedua itu menu kirim barang.
Di sini kenapa kami bilang kirim barang? Soalnya kan kita dalam satu gudang, itu satu kotak. Katakanlah gudang itu bentuknya kotak. Di situ tuh ada barang. Kalau barang masuk ya masuk ke kotak itu. Nah kalau barang keluar berarti barang itu dikirim dari kotak itu, berarti keluar gitu. Memotong sisa saldo. Nah di sini algoritmanya cukup memasukkan kode barang dan kuantiti barang yang ingin dikeluarkan. Cukup simple sebenarnya. Dan itu tuh berupa question gitu, kayak pertanyaan gitu. Berapa barang yang bakal dimasukkan, berapa kode barangnya gitu. Jadi sangat-sangat mudah mungkin ya, kalau mungkin bagi para pemula gitu. Terus yang ke bawah itu kita bisa cek report. Nah ini menu ketiga, ini bisa langsung masuk ke reportnya. Jadi mungkin kalau misalnya kita udah selesai masukin input barang, keluar barang, tiba-tiba ya pengen lihat yang sudah kita kerjakan tuh sekarang saldo di gudang tuh sisa berapa, itu langsung muncul report. Oke, mungkin dari saya cukup itu, soalnya yang nomor 4-nya itu error ya. Kalau enggak nomor 5-nya, nomor 99-nya itu close dari keluar program gitu. Udah cukup, saya waktu dan tempat saya kembalikan ke Saudara. Oke. Dalam pengguna barang ini terdapat 4 menu. 4 menu ini kita bisa ID-kan input barang itu adalah ID 1, kirim barang ID 2, stok barang dengan ID 3, dan cara mengakhiri dengan ID 99. Oke. Saya kasih contoh cara pengerjaan input barang. Dengan ID 1 kita masukkan. Nah, di sini terdapat 2 pilihan. Di antara ini ada ID 1 dan ID 2. ID 1 itu barang baru, ID 2 barang lama. Kita kasih contoh dengan ID 1 dulu ya. Di sini terdapat input barang lagi, masukkan ID 1. Oke, jenis barang apa yang kita masukkan? Kita kasih contoh sampo. Oke, terdapat merek dagang, kita kasih contoh DAF. Berapa banyak yang mau kita input? Kita kasih contoh 50. Oke, di sini kita bisa lihat terdapat ada report di mana sampo yang kita masukkan dengan merek dagang DAF dengan kuantiti 50 barang berhasil ditambah. Oke, terdapat menu lagi, kita kasih contoh lagi dengan input barang lagi. Oke, di sini kita masih pakai ID 1 ya dengan barang baru. Oke, masukkan ID barang 2. Di sini kita pakai jenis barang sampo lagi. Nah, dalam merek dagang ini kita harus menggunakan merek dagang yang berbeda ya. Kita pakai Pantene. Berapa banyak? Kita kasih 50 aja. Oke, di sini terdapat hasil report di mana sampo dengan merek Pantene dengan kuantiti 50 berhasil ditambah. Oke, sekarang kita coba contoh dengan input barang lagi tapi menggunakan ID 2. Oke, di sini kita pakai ID 2 contoh barang lama. Oke, di sini terdapat 2 ID di mana kita bisa menambahkan ID 1 dengan ID 2. Kita pakai contoh ID 2 ya, sampo dengan merek Pantene dengan kuantiti 50. ID 2. Oke, di sini berapa banyak barang kita tambah? Kita kasih contoh 10. Oke, terdapat report di mana sampo dengan merek Pantene dengan kuantiti 60 berhasil ditambah dengan kuantiti sebelumnya hanya 50. Sekarang kita tambah 10. Jadi total 60 ya. Oke, di sini kita akan coba stok barang di mana menggunakan ID 3. Oke, di sini terdapat report di mana barang yang kita tadi input dengan ID 1 dengan nama barang sampo dengan merek DAF dengan kuantiti 50 dan sampo dengan merek Pantene dengan kuantiti 60. Di sini kita hanya masukkan input barang dengan 2 jenis saja ya. Oke, di sini terdapat ketik 98 dan 99 untuk keluar. Kita kasih 98 untuk lanjut. Oke, di sini terdapat menu lagi. Kita coba contoh sekarang kirim barang. Oke, dengan ID 1. Oke, berapa banyakkah yang kita kirim? Kita kasih contoh 30. Oke, hasil report terdapat dengan merek dagang sampo. Dengan dagangan sampo dengan merek DAF
berkurang ya. Tadinya totalnya dia ada 50, kita coba kurangin dengan cara kirim 30, jadi hasil reportnya ada 20. Oke, terdapat hasil output lagi di mana kita mau lanjut atau keluar, kita kasih 98. Oke, sekarang kita coba stok barang di mana menggunakan ID 3. Oke, di sini kita coba hasil stok barang di mana terdapat report barang yang telah kita input dan kita telah kirim, di mana ID 1 merek dengan dagangan sampo dengan merek DAF yang tadi telah kita kirim 30, sekarang telah berkurang ya, reportnya jadi 20. Dan untuk ID 2 dengan dagangan sampo dengan merek Pantene masih tetap sama karena kita tidak kirim barang ini tersebut. Oke, kita coba lanjut 98 di mana menu itu tersedia lagi. Di sini program kami ini sangat easy, di mana dengan 4 menu saja kita sudah bisa melakukan input barang, kirim barang, stok barang, dan mengakhiri program. Di sini kami menggunakan bahasa Python dengan bahasa yang sangat sederhana, di mana program pengadaan ini sangat easy, di mana orang awam saja sudah bisa melakukan input, kirim barang, dan stok barang. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Fikri dan Sabili telah menjelaskan runut ataupun alur aplikasi, pertama dari flowchartnya, algoritmanya, lalu dijelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana struktur coding atau pemrograman dari aplikasi tersebut. Oke, kita lihat di sini. Seperti biasanya kalau misalnya aplikasi dengan metode CRUD, yaitu C, create, read, membaca, update, dan delete, itu biasanya menggunakan pakai database. Tim kita mencari cara bagaimana kita menggunakan aplikasi tidak memakai database dan tidak menggunakan memori yang terlalu banyak. Jadi kita cari cara kita menggunakan metode itu dictionary. Dengan dalam dictionary ini ada dua jenis, yaitu key dan value. Di sini kita memakai ID, di sini ID barang ini menjadi key, kunci dari mencari data yang akan diproses. Lalu untuk value-nya kita masukkan ada jenis barang, ada merek barang, ada dan quantity barang. Lanjut. Oke. Pertama saya akan menjelaskan karena ini OP kita harus memakai kelas. Lalu di dalam kelas kita menggunakan perulangan while. Lalu kita masukkan run 1. Run 1 itu input barang. Nah, lalu di input barang itu ada dua percabangan lagi. Ada barang baru dan barang lama. Untuk barang baru, saya jelaskan lagi di sini. Dia masukin ID barangnya. ID barang ini masuk ke dalam key di dalam dictionary yang di atas. Dan jenis barang, merek, dan quantity itu masuk ke value-nya. Sudah masuk semuanya, diinput dengan integer, input dengan nama-namanya, jenis barang nama, merek barang pakai biasa string, lalu quantity-nya pakai integer. Lalu kita masukin sini, stock, ini nama dictionary-nya, lalu ID barang ini masuk ke key, bagian kiri, baru jenis barang, merek barang, dan quantity barang itu sebelah kanan, value-nya, nilainya. Lalu di print, muncullah seperti ini. Barang berhasil ditambah. Sudah. Terus kedua, elif-nya yang kedua, barang lama. Nah, kita coba di sini, kita lihat di sini for Q value-nya in stock. Stock ini dictionary-nya item yang mau dipilih. Print yang udah ada di dalam dictionary yang kita udah masukin. Tadi kita udah masukin dua data. Pertama sampo DOF 50, kedua sampo Pantene 50. Terus gimana cara kita nambah data yang sudah tersedia di dalam dictionary? Kita masukin lagi ID-nya atau key-nya, kuncinya yang kita harus cari datanya. Sudah masuk data sampo Pantene. Lalu berapa banyak barang yang ditambah? Di sini integer inputnya, tulisannya, kuncinya
KTY barang tambah. Nah, lalu di sini dalam coding kita, karena value itu bersifat tuple itu bersifat tidak bisa dirubah, maka kita harus mengconvert menuju list. Pertama saya akan mendeklarasikan list, lalu di list dimasukkan apa dictionary-nya dan apa key-nya. Lalu masukin lagi list-nya. Nah, kenapa saya pilih 2? Karena di dalam value itu saya masukkan ada 3 jenis barang, merek barang, dan KTY barang. Karena ini bersifat array, maka dimulai dari angka 0, 0, 1, 2. Jadi yang saya mau rubah itu di KTY barangnya, di posisi yang kedua. KTY barang, baru masukkan lagi KTY barang tambah yang ada di atas. Setelah itu baru masukkan lagi ke tuple, di-convert lagi ke tuple, nanti baru di-print lagi. Yang sudah ditambah adalah di sini. Kita banyak barang tambah berapa? 10, terus sampo, pentin, dan yang terakhir ada datanya 60. Lanjut, kita ke run yang ketiga. Run yang ketiga ini hanya mencek stok barang. Sama seperti tadi, kita menggunakan perulangan for. Kita ambil key dan value-nya yang ada di stok. Stok ini di dictionary ya. Baru di print formatnya di sebelah kiri key. Di sini. Key ini nih key. Dan value sebelah kanan. Ada sampo, dove, dan barangnya. Lanjut. Kita cara kirim barangnya. Kirim barang, kita kasih lagi ke pengguna barang mana yang mau yang dikirim, diambil lagi ID-nya, sama seperti yang di atas, tapi kalkulasinya beda. Kalau tadi yang tambah ini menggunakan aritmatika tambah, kita yang di bawah untuk convertnya itu pakai aritmatika kurang. Sudah selesai, di-convert lagi ke tuple, balik lagi ke dictionary, dan masukkan lagi key-nya, baru di-print lagi. Barang sudah dikirim ada 30. Kenapa kita menggunakan aritmatika kurang? Karena kalau barang dikirim, stok dikirim pasti akan berkurang. Nggak mungkin bertambah dong. Lanjut. Sudah selesai aplikasinya. Jika kita klik 99, fitur terakhir, mengakhiri program 9, maka aplikasi selesai. Dan jika memasukkan selain angka 1, 2, 3, atau 99, maka akan keluar kode input salah. Oke, itu penjelasan struktur coding dari saya. Terima kasih Saudari Kibar. Jadi begini, untuk mungkin reporting dari program kami atau proyek kami. Dari proyek kami itu sebenarnya ada beberapa kekurangan dan kelebihan. Mungkin salah satunya dari segi kekurangan ya, database-nya itu kan kita tahu sendiri Python tuh hanya sekali running atau sekali jalan. Ketika aplikasi Python tersebut di-cut, berarti otomatis aplikasi tidak bisa di data yang sudah di-input tidak bisa dilihat lagi. Jadi mau nggak mau kita harus pakai database. Jadi kekurangannya itu ya kita harus menggunakan database sebagai banding kalau misalnya benar program ini akan dimasukkan ke dalam sebuah aplikasi gitu. Yang kedua itu kurang kompatibel. Program kita tuh kurang kompatibel atau tidak memiliki kompatibilitas untuk beberapa barang yang memiliki spesifikasi cukup banyak. Katakanlah ke handphone misalnya. Handphone tuh ada tipe, merek, email, dan harga. Dan harga satu barang pun kadang harganya ada yang macam-macam, ada model lama, model baru. Itu program kami agak lemah di sana. Jadi kekurangannya sih di situ. Katakanlah ibu beli barang satu zaman dulu harganya 1 juta, terus sekarang beli harganya cuma 500.000, tapi barangnya masih tetap disimpan. Barangnya sama, tapi modalnya beda. Itu akan saya rasa atau kami rasa itu akan sangat sulit diterapkan di program kami. Tapi mungkin kalau misalnya dikembangkan, sepertinya bisa gitu. Terus untuk kelebihan, karena menggunakan Python yang notabene aplikasi ringan, jadi bisa menampung banyak data.
tanpa khawatir server hang atau sebagainya gitu ya. Yang kedua, aplikasinya ringan, tidak memberatkan memori karena sekali jalan dan usernya juga langsung sekali pakai, langsung input, langsung keluar outputnya juga, reportnya langsung keluar juga, nggak harus kebanyakan klik. Simpelnya itu, jadi itu yang bikin memorinya hemat gitu. Yang ketiga itu mudah atau simple, cuman input tambah tadi kita sudah lihat saudara Billy begitu mudahnya ya menginput atau menambah atau mengirim barang gitu. Dan yang keempat itu akurat, program kami tidak bisa dibohongin, jadi di atas ditambah, di bawah dikurang. Jadi kalau misalnya kita katakanlah beli sabun atau input barang masuk sabun 10, tiba-tiba dijual 5 atau dikeluarin 5, berarti kan sisa 5. Nah, otomatis kalau misalnya stoknya tinggal 4, tapi di komputer masih ada 5 atau di program masih ada 5, berarti kan hilang 1 gitu. Kalau nggak dipakai ya keselip mungkin. Udah, mungkin itu aja presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi ini cukup jelas bagi Ibu dosen dan yang lainnya gitu yang menonton video kami. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.